Selanjutnya bahwa Nabi isbat berikutnya kita mengenal Allah, bahwa Allah ini maha berkehendak. Wa ma tasyauna ila ayyasya Allah. Wa ma tasyauna ila ayyasya Allahu rabbul alamin. Kalian ini enggak punya kehendak. Yang berjalan adalah kehendaknya Allah. Manusia ini punya kehendak, tapi yang berjalan semuanya adalah berjalan atas kehendak dan kuasanya Allah. Ini buktinya apa? Setiap manusia ini pinginnya hidup kaya. Tapi tidak semua orang kaya semuanya. Orang miskin tuh maunya kaya, tetapi kenapa dia nggak kaya-kaya? Karena memang kaya dan miskin itu ada urusan Allah. Urusan Allah. Setiap orang maunya sehat. Setiap orang maunya sehat. Tapi kenapa orang yang sakit tetap ada orang sakit? Karena sakit, sehat dan sakit itu urusan kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasya Allah. Memang Allah ini maha berkehendak. Semua berjalan atas kehendaknya Allah. Yang memerintahkan, yang menghendaki matahari timur berjalan ke barat atau barat ke timur. Ini semua berjalan atas kehendak dan kuasanya Allah. Setiap orang itu maunya punya negara itu aman semuanya. Maunya. Tetapi berapa banyak negara yang perang, adanya perang itu semua orang maunya seperti itu. Semua berjalan atas kehendak dan kuasanya. Kehendaknya Fir'aun ini membunuh Nabi Musa alaihissalam, tapi Allah mengendaki justru malah Musa selamat, justru Fir'aun malah yang binasa. Kehendaknya Namrud anatullah membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibakar. Tapi apa yang terjadi? Justru matinya Namrud anatullah alaihi dengan satu seekor nyamuk saja yang masuk ke dalam telinga Namrud ini, ke dalam telinga masuk sampai ke otak belakang. Kehendaknya Namrud menghinakan Ibrahim, justru dia malah dihinakan oleh Allah sendiri. Namrud menghendaki matinya Ibrahim, tapi justru Allah yang menghendaki selamanya Ibrahim dan menghinakannya Namrud lanatullah alaihi. Karena memang Allah ini maha berkehendak dan Allah ini maha kuasa. Makhluk ini enggak kuasa, tapi sok kuasa. Rumangsa ini hebat, rumangsa ini kuasa. Padahal enggak kuasa apa-apa. Enggak kuasa apa-apa. Inama amruhu idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Apabila Allah mengendaki segala sesuatu terjadi, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Karena memang Allah ini yang menghendaki. Perintahnya Allah sama, ketika Allah menciptakan matahari dan bulan, perintahnya sama, kun fayakun. Tapi kenapa beda? Jadinya ada yang jadi matahari, ada jadi bulan, adanya jadi binatang. Ciptakan manusia dengan kun fayakun, ciptakan bunga dengan yakun fayakun, binatang dengan kun fayakun. Binatang pun beda-beda, manusia pun jenisnya beda-beda, kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, kulit merah juga ada. Pada perintahnya kun fayakun, apa bedanya? Bedanya ada dalam kehendaknya Allah. Karena memang Allah ini maha berkehendak. Dalam surat An-Nur ini penggalan ayat. Wa ataulahu ladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi. Ini janji Allah kepada orang mukmin. Dan janji Allah kepada orang beriman, wa amilus solihati. Wa ataulahu ladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi. Dan Allah berjanji kepada di antara orang mukmin dan beramal soleh, wa amilus sholihat la yastahlifana fil ard, akan diangkat menjadi pemimpin di muka bumi. Diangkat jadi pemimpin di muka bumi. Ini janji Allah. Jadi pemimpin. Orang mukmin ya Allah diangkat jadi pemimpin. Pertama mimpin apa? Mimpin lisannya, dari mulutnya, telinganya, mati. Mimpin dirinya sendiri. Mimpin lisannya, tidak mau bicara maunya sekendaknya sendiri. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berjalan pun dengan berjalan supaya berjalan menuju tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini orang mukmin. Tangannya pun juga yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau orang ada iman, segala sesuatunya gerak-geriknya sesuai dengan apa yang kehendak Allah. Bicara sesuai dengan kehendak Allah.
bekerja sesuai dengan tangan digunakan sesuai dengan apa kehendak Allah. Nah, ini orang mukmin. Gimana? Kalau orang tidak ada iman bicara ya tidak sesuai dengan perintah Allah. Minimal itu orang bisa memimpin dirinya sendiri. Bukan kalau orang nggak ada iman maunya maksiat, terus bicara maksiat, ghibah, ngerasani, makan haram dan sebagainya. Ini mimpin dirinya sendiri pun nggak bisa. Bagaimana bisa mimpin mimpin orang lain, mimpin keluarganya, memimpin dirinya sendiri nggak bisa. Ini sudah janji Allah. Orang mukmin itu akan dijanjikan oleh sebagai pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri, mimpin keluarganya bisa, mimpin masyarakatnya, mimpin negaranya, bisa seperti bahkan benda mati pun dia bisa pimpin. Nanti saya berikan referensi ketika Amr bin As ini gubernur di Mesir, sampai perintah Sungai Nil untuk ngalir pun pakai surat, diberi surat Sungai Nil untuk ngalir pun mampu, benda mati pun mampu. Oh masih banyak sahabat Nabi ini merintah seberang lautan. Siapa itu sahabat Nabi Abu siapa itu yang nyebrang lautan nanti, agak lupa ingat nanti, seperti Samin Adhari, Semengin, Abu Muslim Al-Khawlani dibakar, Tamin Adhari mengusir lahar dengan segitu. Abu Al-Hadrami, saya baru ingat ya. Abu Al-Hadrami ini dengan doanya dia minta kepada Allah berjalan di atas laut. Nah, jadi ketika dia diutus oleh Rasulullah untuk datang ke Bahrain, nggak ada kapal, nggak lalu nyeberangan bersama. Waktu itu Abu Hurairah, hadisnya meriwayatkan Abu Hurairah yang menyaksikan sendiri. Nah, setelah dia doa minta kepada Allah, kuda yang dia naiki, kendaraan yang dia naiki berjalan di atas air. Nah, dan sampai di Bahrain itu sampai Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, kaki-kaki kuda pun nggak ada yang basah. Nah, jadi diberi oleh Allah pertolongan sebagaimana seperti Nabi Musa. Nabi Musa pun itu lautnya dibelah ini tadi nggak perlu, nggak dibelah, berjalan di atas air ya, berjalan. Keutamaan iman berikutnya adalah dalam Mu'adz bin Jabal, Miftahul Jannah syahadatu alla ilaha illallah. Jadi syahadat, kesaksian kepada tidak ada ilah kecuali tidak ada sembahan selain Allah, ini adalah kunci dari surga. Jadi yang kunci surga itu adalah la ilaha illallah, keyakinan sempurna hanya kepada Allah, yakinnya sempurna kepada Allah. Orang yang tidak ada la ilaha illallah dalam hatinya, tidak ada keyakinan kepada Allah, tidak akan bisa masuk surganya, karena kunci kalimat la ilaha illallah. Maka betul bahwa yang masuk surga itu hanya orang mukmin saja. Yang masuk surga itu hanya orang mukmin. Orang mukmin itu kuncinya la ilaha illallah tadi, yakin yang sempurna kepada Allah. Kalau orang yakin kepada Allah, maka berbuat amal karena Allah, berkehendak karena Allah, bekerja karena Allah, semuanya menghendaki pemerintah Allah, maka Allah berikan surganya Allah. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, dia beramal bukan karena Allah, sementara surga ini punya Allah, bagaimana dia mau masuk surganya Allah? Dia sendiri beramal bukan karena Allah. Orang bekerja kepada Pak Suto, tiap hari kerja Pak Suto, minta belonjoannya kepada Pak Noyo, ya nggak mungkin dia mau belonjo, pekerjaannya Pak Suto minta sama Pak Noyo. Nah, bagaimana orang ini bisa masuk surga? Dia bekerja, dia beramal, dia berbuat bukan karena Allah. Nah, sementara surga punyanya Allah. Maka mustahil bagi orang yang tidak punya iman bisa masuk surganya Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dan Allah ini akan menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang mukmin. Bahwa jaminan Allah, orang mukmin itu hatinya tenang. Jadi intinya apa? Iman itu ada rasanya. Rasa iman itu adalah hati orang beriman itu tenang. Kalau kita merasa iman kok hati kita masih susah, berarti iman kita ini masih tanda tanya. Seperti gula. Yang namanya gula itu manis.
Tapi kalau gula nggak manis berarti ini gula palsu. Yang namanya garam itu asin. Tapi kalau garam kok nggak asin, ini namanya gula imitasi, garam imitasi, garam palsu. Yang namanya orang mukmin tuh hatinya tenang. Tadi gimana apa? Janjinya Allah tadi. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke dalam qulubil mu'minin. Nah, jadi iman itu rasanya adalah tenang. Hatinya tenang. Kalau orang merasa beriman kok hatinya belum tenang, berarti imannya enggak betul. Ada iman yang enggak beres, atau imannya lemah, atau imannya kurang. Ya namanya sate itu enak. Kalau orang makan sate enggak enak, berarti orang ini enggak beres. Yang namanya iman itu hatinya tenang. Jadi sebenarnya ini ciri ahli surga atau tidak itu udah kelihatan. Nang dunya ini uripe susah, kemurungsung, sedih, gelisah, terus panik, terus itu. Nah, itu tandanya orang ini imannya ditanyakan. Maka betul, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi tanda ini kalau menurut ayat ini, dua ayat ini dihubungkan itu, kalau dikaitkan gitu. Jadi tandanya ahli surga itu hidupnya di dunia sudah tenang. Karena panggilan Allah tadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyuhalladzina. Jiwa-jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah. Yang masuk dalam surga, jiwa-jiwa tenang. Jadi tandanya orang mukmin itu di dunia hatinya tenang. Ya taulu fi jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Berikutnya sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun naru wa bi'sal mathwal dzalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Jadi orang kafir, orang yang nggak punya iman itu sudah hatinya sudah gelisah, hatinya penuh dengan ketakutan. Pekerjaan menjadikan dia takut, istrinya menjadikan dia takut dengan pekerjaan, takut dengan hartanya, takut dengan kekuasaannya, takut dengan kedudukannya. Seperti Fir'aun itu baru mimpi saja, yang sebelumnya nggak pernah sakit, baru mimpi ada seorang anak kecil. Dari Bani Israil naik harimau mukul batu Fir'aun. Masya Allah. Jadi baru mimpi aja Fir'aun ini langsung stres. Jadi orang yang kufur kepada Allah ini hatinya susah. Dimasukkan rasa takut. Bima kuntum billahi la yunazzil bi sultan. Diberikan masukan rasa susah gelisah di dalam hati orang kafir. Ini penting, maka penting kita. Janji Allah ini orang mukmin itu hatinya tenang. Tetapi kalau orang ini kufur kepada Allah, hatinya tidak yakin hanya kepada tidak yakin Allah, yakin dengan kebendaan, yakin dengan pangkat, derajat, kedudukan, kekuasaan, ketenaran, tampilan, Masya Allah, kemewahan dunia seolah orang yang jadi tenang, tapi justru Allah masukkan rasa ketakutan di dalam hatinya. Nilai iman qala Musa ya Rabbi alimni syai'a adhkurani wa ta'auka bihi qala qul ya Musa la ilaha illallah. Ini ketika Musa alaihissalam minta kepada Allah untuk satu kalimat zikir dan doa khusus untuk Musa alaihissalam. Musa alaihissalam minta kepada Allah supaya diberikan satu amalan khusus untuk Musa alaihissalam. Maka Musa diperintahkan, kul ya Musa, katakan Musa la ilaha illallah. Nah kalau perintahan Musa ucapkan la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kul abuduka bi yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, semua orang mampu untuk ucapan seperti itu bisa. Qala Musa law ana samawati sab'a wa amaratin ghairi ardi sab'a fi kaffah wala ilaha illallah fi kafah malam yadru ilahi ilallah.
Maka dijawab oleh Allah, wahai Musa, apabila ditimbang 7 langit, lau ana samawat sab'a, 7 lapis langit kali 7 kali langit, dan bumi seluruhnya fikafah 7 lapis langit dan bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Inilah nilainya iman. Kalimat la ilaha illallah ini bila ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi masih ditimbang dengan kalimat la ilallah, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat. Ini nilainya, nilai iman. Maka betul orang beriman itu harganya mahal. Harganya sapi itu adalah dalam dagingnya, mahalnya burung itu dalam bentuk suaranya, mahalnya manusia itu bukan karena dagingnya, bentuk tubuhnya, enggak. Mahalnya manusia ini ada iman dalam hatinya atau tidak, ada la ilaha illallah dalam hatinya atau tidak. Inilah kurang lebihnya materinya.